Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Wahyudi, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora. Saya akan menjelaskan tentang pengertian mutasyabih. Nah, pengertian mutasyabih adalah mutasyabih secara etimologis diambil dari kata at-tasyabih atau keserupaan, yakni keserupaan atau kesamaran antara dua hal. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamatsil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Mutasyabih berasal dari kata syubiha yang artinya meragukan. Dalam verbal, non berbentuk jamak yang artinya tidak tentu atau hal yang meragukan. Dalam pengertian praktis adalah ayat-ayat Al-Quran yang artinya tidak jelas atau belum sepenuhnya. Dan yang kedua, perbedaan pendapat para ulama tentang mutasyabih. Yang pertama, ulama golongan Hanafiyah mengatakan lafaz mutasyabih adalah lafaz yang sama maksud petunjuknya sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Dan yang kedua, mayoritas ulama golongan ahlu fiqh yang berasal dari para pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan lafaz mutasyabih adalah artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa segi karena masih sama. Dan yang ketiga adalah mazhab salaf, yaitu para ulama dari generasi sahabat. Mereka berusaha untuk mengimaninya dan menyerahkan makna serta pengertiannya hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan yang keempat, mazhab khalaf seperti Imam Huramain, mereka berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat harus ditetapkan maknanya dengan pengertian yang sesuai dan sedekat mungkin dengan zatnya. Nah, itu tadi beberapa pendapat para ulama tentang mutasyabih. Dan sekarang yang ketiga adalah macam-macam mutasyabih. Nah, macam-macam mutasyabih menurut Abdul Jahal, macam-macam ayat mutasyabih ada 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu Ta'ala. Contohnya pada Al-Quran surat Al-In'am ayat 59. Dan yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan yang pengkajian yang mendalam. Dan yang ketiga, ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bahkan oleh semua orang, apalagi orang awam. Nah, itu tadi menurut Abdul Jahal. Dan sekarang adalah Al-Zarqani membagi ayat-ayat mutasyabihat menjadi 3 macam. Nah, yang pertama, ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat sampai kepada maksudnya, seperti pengetahuan tentang zat Allah dan malaikat dan hakikat sifat-sifatnya, pengetahuan tentang waktu, kiamat, dan hal-hal gaib lainnya. Contohnya ada pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Dan yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian, seperti ayat-ayat mutasyabihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan, dan seumpamanya. Contohnya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Yang ketiga adalah ayat-ayat mutasyabihat yang maksud dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Dan Ar-Raghib Al-Asfahani membagi mutasyabih dari segi kemungkinan mengetahuinya menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama, bagian yang tak ada jalan untuk mengetahuinya, seperti waktu tibanya hari kiamat. Dan bagian kedua adalah bagian manusia menemukan sebab-sebab pengetahuinya, seperti lafal-lafal yang ganjil, sulit difahami namun bisa ditemukan artinya. Dan bagian yang ketiga, bagian yang terletak di antara dua urusan itu yang hanya diketahui oleh ulama yang mumpuni saja. Nah, itu tadi macam-macam mutasyabih menurut beberapa kalangan. Dan sekarang adalah yang keempat adalah faedah mutasyabih. Nah, beberapa hikmah tentang adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih diantaranya adalah yang pertama,
apabila seluruh Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, orang-orang yang benar keimanannya, yakni bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Dan yang kedua, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Dan yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang-orang yang mengkajinya. Dan yang keempat, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan berbagai ilmu seperti ilmu bahasa, gramatika, ma'ani, ushufi, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kelima adalah sebab-sebab mutasyabih. Nah, yang pertama, kesamaran lafal. Kesamaran lafal mufrad dibagi menjadi dua, yaitu kesamaran lafal mufrad gharib atau asing yang kesamarannya kesamaran lafal murhad yang bermakna ganda, dan yang kedua kesamaran dalam lafal murakkab. Kesamaran dalam lafal murakkab ini disebabkan karena lafal yang murakkab itu terlalu ringkas atau terlalu luas, atau karena susunan kalimatnya yang kurang tertib. Dan yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Dan yang ketiga, kesamaran pada lafal dan makna ayat. Nah, berikut ini contoh-contoh ayat mutasyabih. Contoh-contoh ayat mutasyabih ya seperti pada Al-Quran surat Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Artinya Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Contoh yang kedua pada Al-Quran surat Al-Fatih ayat 10. Yadullahi faqaidihim. Artinya tangan kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu tadi penjelasan tentang mutasyabih. Menurut saya, apabila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kata, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.